Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, ntar saya lihat dulu udah rekam apa belum nih. Nanti enggak rekam dulu. Oke deh. Jadi selamat malam teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih untuk waktunya yang sudah mengikuti webinar pada malam ini. Dan topik kita pada malam ini kita akan membahas tentang CCI. Namun sebelumnya saya ingatkan kembali untuk manajemen risiko yang dibutuhkan dalam bertransaksi forex maupun komoditas atau ETF maupun indeks saham gabungan atau saham murni supaya kita bisa melakukan kalkulasi risiko yang siap kita terima jika terjadi ketidaksesuaian terhadap kemauan kita dan arah pasar. Jadi tanpa berbasa-basi kita langsung saja. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang CCI, yaitu yang pertama sekali dikenalkan oleh Donald C. Lambert. Habis itu kita akan masuk model tipe transaksi yang digunakan oleh Ken Woods. Kemudian itu aja dulu. Sebenarnya ada 3, cuma yang 3 itu saya sambung pada minggu depan. Dan ini yang 2 ini basic sekali. Dan yang menarik justru yang minggu depan yang lebih menarik ya. Karena ini yang 2 ini membahas tentang basicnya dan itu penting juga supaya kita bisa mengetahui beberapa dari 3 orang ini bagaimana sih dia cara menggunakan CCI ini. Oke, ini adalah rumusannya. Jadi saya tidak jelaskan secara detail. Yang penting rumusannya itu seperti ini. CCI sama dengan typical price dikurangi simple moving average, yaitu rata-rata yang digunakan. Ada yang menggunakan 14, ada yang gunakan 20, ada yang gunakan 50. Jadi masing-masing orang sih ya. Tapi kalau yang digunakan oleh si Lambert ini dia menggunakan moving average 20. Nanti kalau si Ken Woods dia menggunakan 14. Kemudian nanti kalau si yang ketiga itu yang untuk minggu depan dia menggunakan yang 50. Jadi ada tiga model ya. Dan menurut saya 3 modelnya itu sangat baik sekali, tergantung bagaimana kita adaptasikannya aja nanti. Jadi CCI ini pertama dikenalkan oleh Donald Lambert pada bukunya di tahun 80 itu dengan judul Commodities Channel Index Tool for Trading Cyclical Trend. Jadi indikator ini kita dapat bertransaksi saat momen yang tepat dengan hasil yang optimal. Jadi CCI ini adalah indikator yang serbaguna dapat digunakan untuk mengidentifikasi tren, itu yang paling pertama, karena ini untuk soal tren ini sangat bagus sekali, karena selain dia menunjukkan awal suatu pergerakan tren, dia juga bisa memberitahu suatu ekstrim dari tren itu. Jadi agak-agak berbeda dengan indikator oscilasi yang lainnya ya, berbeda juga seperti RSI atau MACD atau Simple Moving Average oscilasi, ini agak-agak sedikit berbeda ya. Jadi si Lambert ini awalnya itu mengembangkan CCI ini untuk mengidentifikasikan siklus perputaran komoditas. Jadi pertama indikator ini digunakan untuk komoditas. Jadi dia mau mengetahui siklusnya bagaimana.
Tetapi dalam prakteknya ternyata indikator ini dapat diterapkan pada indeks saham maupun future berjangka atau ETF atau sekuritas lainnya, itu dapat difungsikan semuanya. Jadi secara umum CCI ini mengukur tingkat harga saat ini relatif terhadap tingkat harga rata-rata selama periode waktu tertentu. Jadi kita menggunakan berdasarkan sang penemunya yaitu CCI 20. Jadi kalau CCI relatif tinggi, ini relatif tinggi ya CCI, bila harga jauh di atas rata-rata. Jadi misalnya begini ya, kalau pergerakan rata-rata CCI itu rata-rata tinggi, itu mengkonfirmasi harus itu harganya juga bergerak tinggi. Jadi dengan demikian kita bisa mengidentifikasikan level jenuh beli dan jenuh jualnya. Dan yang pertama yang saya bahas nanti ini adalah yang paling krusial. Nanti kita membaca level ekstrimnya, itu yang penting nanti ya. Dan si Lambert ini menetapkan konstanta pada pengukuran rumusnya itu tadi itu kan 0.015 ya. Jadi konstanta ini adalah angka tanpa variabel ya. Jadi ini konstanta. Jadi yang digunakan tuh 0.015. Saya juga tidak tahu mengapa dia menggunakan 0,015, tapi menurut dia kalau dia menggunakan 0,015 ini rata-rata harga akan bergerak di antara minus 100 dan plus 100. Gitu ya. Menurut dia ya. Kemudian untuk leading indikator ya. Jadi CCI yang lebih pendek, jadi masing-masing seperti yang saya katakan, ada yang menggunakan 10 periode 10, ada yang menggunakan 40, ada 50, ada 20, ini berbeda sekali ya. Tapi kalau jangka waktu yang digunakan itu adalah periode yang paling pendek, misalnya 10, itu biasanya tidak stabil. Tidak stabil, jadi dia bisa jebol angka 100 dan minus 100-nya itu bolak-balik. Sebaliknya kalau kita gunakan periode yang lebih besar, 50 misalnya, biasanya harga juga bermain di kisaran 100 minus 100 ya, plus minusnya di situ. Kemudian ini agak bertele-tele ya saya jelaskannya ya, tetapi nanti saya masuk ke MetaTrader-nya mungkin lebih jelas. Jadi saya jelaskan dulu beberapa parameter yang dia gunakan. Kemudian yang pertama sekali, dia fungsinya ya, pertama sekali adalah untuk mengidentifikasi tren ya dulu ya, karena dia berfungsi sebagai leading indicator. Biasanya kalau kita, menurut saya ini kalau kita murni hanya melihat indikator itu tidak banyak membantu sih ya, tetapi sebagai pedagang unsur yang paling utama kan kita memperhatikan harga. Nah, dalam contoh ini kalau kita mendapati area resisten, kemudian harganya terjadi breakout seperti ini di sini. Kemudian kalau rata-rata CCI 20-nya ini bergerak di atas 100 plus, ini adalah kondisi tren. Kondisi tren. Jadi dikonfirmasi dengan area breakout. Itu yang pertama ya, untuk melihat titik ekstrim untuk perjalanan tren. Kalau dia sudah di atas level 100, itu biasanya kalau dia terjadi breakout, itu tren berlanjut. Tren itu berlanjut. Oke, nah di sini ada support yang dia break juga. Kalau kondisi CCI-nya di bawah minus 100, itu trennya kuat sekali. Tren turunnya ya, sangat kuat sekali. Jadi saya memberikan beberapa contoh di sini supaya bisa kita lihat nanti di MetaTrader. Dan ini yang pertama, fungsi pertama ya untuk leading indicator ya, untuk mengenal tren, yaitu kita memperhatikan pergerakan CCI-nya ini di atas 100. Kalau di atas 100 kemudian ada breakout, itu tren kuat. Oke, yang 20 ya. Oke, kemudian untuk level 0.
Nah, ada sebagian orang yang menggunakan level 0 untuk menentukan tren yang terjadi. Tetapi di dalam CCI 20 ini kadang-kadang banyak melakukan penipuan. Jadi kita kita lebih cenderung harus melihat dari price action-nya dulu. Oke, bukan tidak berarti tidak boleh ya menggunakan garis tengahnya ya, karena ini dia bisa menjadi indikator sentimen. Tetapi ada kalanya kalau kita tidak memahami price action secara baik, kadang-kadang ini bisa memberikan tipuan. Nah, contoh di sini ya, ini menggunakan level 0. Kalau kita tahu bahwa ini sudah terjadi ada area breakout seperti ini dari pergerakan emas di 1 jam, saya mengambil contohnya di sini. Ada poin ekstrim, jadi menurut saya tidak cukup hanya kita menggunakan indikator, tapi ada pemahaman yang kuat tentang bagaimana harga kondisinya. Ya, dari pemahaman terhadap tingkat support resisten, breakout segala macam itu diperlukan sekali. Misalnya kalau ada perubahan harga seperti ini, kemudian harga sideways seperti ini, tapi rata-rata harga bergerak CCI-nya di bawah 0, maka kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa kecenderungan harga ini adalah lebih condong ke bawah. Lebih condong ke bawah ya. Itu kalau menggunakan level 0. Jadi penggunaan level 0 itu harus diperhatikan juga. Kemudian untuk mengidentifikasi level jenuh jual dan jenuh beli. Nah ini sangat relatif sekali ya, karena untuk CCI ini sebenarnya nggak ada batas tingkat jenuh beli dan jenuh jualnya ya, seperti osilasi yang biasanya kalau kondisi tren ini nggak bisa diukur, overbought-nya di mana, oversold-nya di mana. Jadi ini sangat bersifat subjektif. Jadi seperti yang saya katakan, untuk beberapa hal kita harus memadukan dengan tingkat support resisten supaya kita tidak terkecoh. Namun biasanya kalau harga bergerak cukup tinggi di atas level 250 bahkan 300 itu biasanya sudah jelas itu daerah overbought dan oversold ya. Jadi kalau cuma 100 ini bukan jadi jaminan bahwa ini terjadi overbought dan oversold, kecuali kita memilih pertahanan atau tingkat support resisten yang kuat. Jadi bisa dijadikan acuan. Tetapi dalam kondisi tren semakin tinggi ini justru menambahkan bahwa trennya lagi ekstrim, lagi melanjutkan tren, nggak bisa dibatasi tingkat overbought dan oversold-nya, sehingga kita membutuhkan parameter-parameter yang lain. Itu ya. Jadi jangan karena dia sudah daerah 100 sudah overbought, tapi justru mungkin itu adalah permulaan tren gitu ya. Jangan terkecoh. Jadi yang paling utama kita tetap kembali kepada grafik price action-nya bagaimana kondisinya. Kemudian yang ketiga adalah tentang divergensi. Dalam contoh ini saya memberikan beberapa contoh ya, tingkat-tingkat divergensi yang ditampilkan oleh CCI. Ini hampir serupa dengan penggunaan dari RSI, penggunaan dengan stokastik atau MACD lainnya, karena ini kategori adalah indikator osilasi. Jadi yang penting kalau kita mendapati harga yang cenderung membuat puncak yang lebih tinggi, tetapi CCI-nya membuat puncak yang lebih rendah, nah itu adalah divergensi. Gitu ya. Baik dalam kondisi divergensi negatif seperti ini maupun konteksnya nanti dalam divergensi positif seperti ini. Jadi kalau kita mendapati harga lembahnya semakin menurun tetapi lembah dari CCI-nya meninggi, itu divergensi. Ini sih gampang lah ya. Oke, jadi untuk yang Donald Lambert demikian saja, tidak terlalu banyak. Ini yang rumit ini justru yang datang dari CCI dari Ken Woodis. Jadi Ken Woodis ini memiliki pedoman transaksi yang tidak memperhatikan atau tidak terlalu memperhatikan harga. Dia tuh fokusnya pada indikatornya saja. Oke, dia itu lebih fokus kepada indikator daripada harga di sini. Jadi Ken Wood, nama pendirinya ini ya, adalah pendiri sistem CCI Woodis.
Jadi indikator inilah yang membuatnya dia terkenal di dunia trading. Jadi indikator CCI-nya modelnya seperti ini ya. Ini indikatornya yang membuat dia terkenal. Karena dia punya satu semboyan, yaitu trader membantu trader ya. Trader help trader. Jadi setelah kita perhatikan, ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan CCI-nya si Lambert, cuma dia tuh dia memperbaharui beberapa parameternya ya, yang dia rasa itu cocok buat dia. Nah, di sini agak saya akan jelaskan satu-satu ya. Memang sedikit jelimet gitu ya. Oke, ini ada tampilannya, tetapi untuk parameternya seperti ini. Nanti saya buka di MetaTrader aja supaya lebih jelas. Jadi tren negatif, kalau tren negatif histogram CCI-nya tetap di bawah garis nol. Nanti saya ada tampilannya ya satu-satu ya supaya jangan bingung nanti. Jika tren positif, histogram CCI-nya tetap di atas garis nol. Jadi si Woodies ini menggunakan zero line ya, garis tengah. Sementara si Lambert tidak terlalu memperdulikan angka nol, tetapi si Woodies ini memperhatikan betul garis nol ini. Karena ini merupakan acuan tren buat dia, zero line-nya nih. Kemudian performa indikator CCI sebelumnya menentukan warna batang histogram. Nah, kalau kita mengambil indikator CCI dari MetaTrader itu cuma bentuknya garis ya, tetapi kalau si Woodies dia menggunakan histogram. Jadi ada warnanya. Ada warnanya ya. Jadi warna hijau, warna merah, warna kuning, kemudian ada warna abu-abu. Jadi dikatakan tren itu nanti dikatakan tren kalau dia itu menghitung dari permulaan harga itu ada 6 batang. Sudah ada 6 batang, trennya kuat, nanti muncul garis kuning, nanti ada garis kuningnya ya nanti yang saya jelaskan. Nah, itu tren lanjutan nanti. Kemudian garis dasar indikator ditetapkan ke 0, sedangkan level overbought dan oversold masing-masing adalah minus 100 dan plus 100. Namun Anda dapat menyesuaikan pengaturan ini berdasarkan properti indikator. Oke, jadi nanti saya tampilkan MetaTrader mungkin lebih jelas, tapi saya jelaskan dulu ya indikatornya ya. Nah, indikator ini di sini dia menggunakan zero line, garis tengahnya ya. Ini yang warna kuning ini adalah zero line. Nanti bisa kita lihat. Ini penting buat dia ya, karena ini sebagai level tengah ya, yang bisa berfungsi sebagai support resisten maupun sebagai titik equilibrium. Jadi semua perdagangan yang dia gunakan ini ditentukan sekitar di daerah nol. Ya, jadi penting buat dia. Nah, di sini ada 4 garis, yaitu minus 100, plus 100, plus 200, minus 200. Jadi acuannya ada digunakan untuk area-area overbought di sini. Overbought, oversold ya. Kemudian pada bagian yang selanjutnya di sini, di tengah-tengah garis 0 ini, dia tuh ada tambahan indikator, yaitu LSMA 25. Jadi warna merah, warna hijau. Jadi kalau merah itu trennya turun, kalau hijau itu trennya naik. Nanti kalau dibutuhkan indikatornya nanti saya bisa bagikan ya kalau mau ya. Jadi dia murninya tuh lebih memperdulikan indikatornya daripada harga. Dan menurut dia apa saja, yang penting kamu sesuaikan dengan cara trading saya, kamu bisa berhasil. Jadi dia murni itu melihat indikatornya ya. Oke, jadi ini merupakan MA dia ya. MA yang dimasukkan ke dalam indikator Windows. Jadi ada warna merah ini menunjukkan tren turun, warna hijau ini tren naik. Garis nol sebagai tingkat support resisten sudah saya jelaskan tadi, dan garis nol ini sering sekali diuji, sering kali ya. Kadang-kadang beberapa kali dalam sehari itu berkali-kali diuji. Jadi sementara tren didefinisikan oleh 6 atau lebih batang di atas atau di bawah zero line, yaitu histogramnya ya harus 6 batang ya biasanya ya, 6 batang. Dia perhitungannya itu 6 batang. Jadi kalau terjadi persilangan itu belum tentu mengubah suatu tren.
Yang penting yang kita perlu perhatikan nanti adalah 6 batang di atas atau di bawah gironya. Kemudian perpotongan zero line ke arah yang berlawanan dengan tren dapat menunjukkan pengaturan untuk perdagangan dengan tren atau kemungkinan perubahan tren. Nah, misalnya kalau kondisi histogramnya di atas, kemudian histogramnya turun ke bawah, itu belum membuktikan bahwa terjadi perubahan tren. Itu bisa saja nanti itu adalah suatu koreksi. Jadi penting nanti justru kita harus memperhatikan chart nantinya ya. Kalau dia sih mungkin nggak perlu ya, tapi kita kayaknya masih perlu. Kalau nggak lihat chartnya gimana nih. Oke. Nah, di sini ada grafik yang nomor 3 ini ya. Ini menunjukkan CCI yang garis hitam ini adalah periode 14. Sebenarnya periode 14 sama histogram ini cuma dia tempelkan dengan MA di sini. Jadi kelihatan jelas pembatas dari histogramnya di sini. Ini merupakan CCI periode 14 yang dia gunakan. Kemudian dia tambah lagi satu CCI periode 6. Nah, ini adalah CCI turbo. CCI turbo ini ya. Jadi dia menggunakan dua CCI, 14 dan 6 untuk menguatkan bahwa terjadi volatilitas harga yang kuat di sini. Oke. Kemudian, nah di sini bagian nomor 5 ini menunjukkan bila waktu, gitu ya. Nah di sini kalau kita perhatikan, histogramnya ini kan ada yang warna merah ya. Ini bila waktu, yaitu kita sebut aja histogram. Jadi kalau tren turun dia tuh menghitung 6 batang. Kalau 6 batang kemudian terjadi perubahan warna, kalau yang sedang warna abu-abu ini belum menunjukkan tren. Biasanya kalau dia sudah berubah warna jadi kuning, kemudian jadi merah, itu tren. Waktu naik juga demikian. Kalau dia melewati angka 0, kemudian MA-nya, garis zero line berwarna hijau, tetapi ini belum berganti warna, kemudian keluarlah garis kuning, kemudian garis hijau, nah itu tren. Itu tren ya. Kalau kita yang nggak biasa pakai indikator, susah juga ya. Tapi nggak apa-apa lah untuk sekedar kita ketahui lah. Nah ini ada parameter yang dia gunakan, dia itu hanya mengidentifikasi tren dengan indikator ini. Kemudian dia menggunakan histogram untuk menentukan tren juga. Kemudian dia tidak menggunakan moving average di layarnya. Oke, dia tidak menggunakan rata-rata pergerakan di chartnya untuk menentukan tren. Jadi dia hanya fokus pada indikator yang dia buat. Kemudian dia tidak menggunakan kerangka waktu yang lebih besar untuk menentukan tren. Nah, dia itu biasanya tradingnya di 1 jam dan di bawah 1 jam. Kalau trading harian itu untuk daily itu dia jarang lakukan trading seperti itu. Jadi dia adalah intraday trader. Jadi sering menggunakan rangka waktu di bawah 4 jam, 1 jam, 30 menit. Nah, semua itu. Jadi bisa digunakan untuk intraday trade, juga bisa gunakan untuk scalping sebenarnya. Oke, jadi dia kalau bukanya di 15 ya, dia lihatnya 15 trennya, dia nggak ada konfirmasi dengan chart yang lain untuk parameternya ya. Jadi dia menyarankan supaya kita tuh melakukan transaksi berdasarkan tren. Dan untuk kontra itu jangan dulu, yang penting ikuti tren aja lah. Oke. Saya nggak tahu nih saya jelaskan ini bisa diingat nggak ya, tapi saya nanti coba jelaskan di MetaTrader. Kemudian di grafik yang nomor 6 ini ada 6, ada 7. Kita lihat bahwa batang kuning di sini muncul ya, batang kuning ya. Ini waktu ini ketika terjadi pergeseran ke titik 0 ini MA-nya kan berwarna merah nih. Putus-putus ini warna merah. Kemudian di sini warnanya abu-abu. Kemudian keluar warna kuning dan kemudian warna hijau, warna merah. Nah, ini menandakan tren turun. Nah, kita harus menghitung dari angka ini. Mulai dari turun 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 6 batang oke, tren.
Tetapi apabila histogramnya sesudah warna kuning, kemudian histogramnya bertambah panjang, kemudian dia mulai pendek, itu hati-hati. Itu bisa terjadi perubahan. Oke, bisa terjadi perubahan. Jadi ini semacam membaca awesome osilator juga punya William itu kurang lebih sama lah. Cuma dia gunakan ini aja, gunakan 14 periodenya. Padahal intinya sih sebenarnya kurang lebih sama sih. Nah, tetapi di dalam mendeteksi suatu tren itu sangat bagus ya. CCI ini sangat bagus sekali. Karena kadang-kadang justru untuk membaca overbought dan oversold-nya itu kurang baik. Tapi kalau membaca tren ekstrim itu bagus sekali. Karena permulaan tren dimulai itu biasanya bagus. Kemudian yang angka 7 itu adalah campuran. Ini muncul atas, muncul bawah. Biasanya tidak ada perubahan warna, itu tidak melakukan transaksi di sini. Jadi tidak melakukan transaksi di sini. Oke, saya jelaskan sampai habis ya, nanti baru kita masuk ke chartnya aja ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwa garis nol itu sangat krusial menurut dia. Jadi garis nol ini karena di situ sebagai sentral dari perubahan tren, sebagai tingkat support resisten, sebagai tingkat equilibrium. Jadi level ini sering diobrak-abrik gitu ya. Jadi intinya kalau rata-rata histogram di bawah 0 itu tren turun. Kalau histogram itu di atas 0 itu kemungkinan tren naik. Tetapi paling bagus ketika harga sudah turun, kemudian histogramnya di bawah, kemudian histogramnya pelan naik ke atas, tetapi tidak lewat di 0, kemudian muncul lagi ke bawah. Ini second chance-nya ya, kesempatan keduanya untuk masuk. Sama halnya yang di sini juga. Histogram sudah naik ke atas, sudah mulai warna kuning di sini, muncul hijau. Makin pendek kemudian muncul lagi, hijaunya makin tinggi. Nah, itu trennya kuat biasanya. Trennya kuat ya. Biasanya ini kelihatan sama seperti kita membaca MACD juga begitu. Kalau MACD baru nyebrang 0, biasanya itu belum menentukan bahwa harga akan naik. Cuma dia kasih tahu ini tren sudah terjadi perubahan, minatnya sudah kepada minat beli. Tetapi yang paling bagus ketika terjadi retracement dari harga, kemudian melengkung lagi ke atas. Nah, di sini adalah pola swingnya untuk ambil trade swingnya di sini ya. Itu yang dia maksud seperti itu. Oke, sampai yang ke-10 aja ya. Nanti kalau kebanyakan ini maka mumet ini. Grafik 10 ini menunjukkan zero line reject. Jadi ada kalanya ini histogramnya juga jebol ke atas, habis itu dia masuk lagi ke bawah. Jadi di sini terjadi reject di sini. Oke, di sini terjadi reject. Jadi kalau kondisinya demikian, ini karena yang dia gunakan ini 14. Coba kalau dia gunakan 26, ini belum jebol nih ke 0 ini. Kira-kira kan begitu. Karena ini dia gunakan 14 periodenya, ini ya sering jebol jadinya. Oke, itu saja yang saya apakan ya, saya tampilkan di sini. Nah, kita lihat ke MetaTrader ada yang lebih cepat nangkapnya. Oke, bentar ya. Oke. Oke. Jadi kita mulai dari CCI dulu ya. Dari CCI dulu.
Ini kita gunakan CCI 20, nanti itu bisa di deskripsinya bisa ditambahkan levelnya ya, level 200, kemudian level plus 200, level plus 200 juga boleh ditambahkan level 0-nya ya, itu juga boleh. Tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau kita gunakan 1 jam, kita gunakan 1 jam untuk mengidentifikasi tren pertama, itu kegunaannya adalah melihat bahwa pergerakan dari CCI-nya itu melewati angka 100 ya. Nah, ini yang di sini adalah 100. Oke, yang atas ini adalah 200. Yang bawah ini adalah minus 100, minus 200. Nah, seperti yang saya bilang, itu kita membutuhkan pemahaman price action. Kalau tanpa price action ini akan terkecoh kalau kita gunakan sebagai oscilasi. Justru yang seperti saya bilang, ini kalau untuk ukur overbought dan oversold-nya itu sangat subjektif ya. Tapi kalau dia memasuki angka 200, itu benar-benar jenuh. Oke, kalau kita gunakan ini 1 jam. Tapi kalau berhubung si Lambert ini gunakan untuk komoditas ya. Jadi ini kita gunakan ke emas aja deh. Kan sama-sama komoditas toh. Oke ya. Jadi menurut saya kita perlu membuat batasan tingkat supply dan tingkat demand atau level support dan resisten itu nggak bisa lari lah ya, kayaknya itu memang harus kita lakukan lah ya. Nah, kalau walaupun dia bergerak di angka 100 seperti di sini, tetapi kalau dia dibatasi oleh resisten di sini, ya ini kondisinya bisa overbought di sini. Karena harga sedang ranging di sini. Tetapi kalau harga bergerak melebihi batasan range-nya seperti ini kan sudah keluar dari box ini ya, sudah keluar dari area konsolidasi. Dan kalau kita perhatikan bahwa kalau CCI-nya rata-rata masih di atas level 100, nah ini tren biasanya. Ini tren. Jadi kalau sudah breakout seperti ini, walaupun nanti CCI-nya turun kembali ke bawah, kalau dia mengayun lagi di angka level 0, ayun lagi ke angka level 0, ini swing-nya di sini. Jadi ini swing-nya ya. Karena dia lempar lagi ke atas 0 di sini ya. Ini kan sudah turun nih, sempat koreksi ya. Tapi yang perlu kita pahami di sini bahwa harga sudah breakout dan sudah keluar dari zona ranging di sini. Jadi harga sudah naik di sini. Nah, di sini ada apa ya? Ada penampakan dari divergensi dari puncak ke puncak. Kemudian di sini adalah puncak yang lebih merendah. Jadi divergensi di sini karena kita harus memahami konteks pasar, ini harga sudah terjadi pergeseran minat ke atas. Ini kalau terjadi divergensi yang modelnya seperti ini, harus kita pahami bahwa ini adalah kemungkinan besar divergensi yang koreksi. Gitu ya. Kemudian kalau ada reject harga pada area resisten yang sudah dia breakout, kemudian ini swingnya CCI-nya kembali di atas 0, itu permulaan tren lagi kembali. Oke. Dan kalau dia mampir di daerah 200, dia hanya mengidentifikasikan bahwa harga ini di sini jenuh. Jenuh saja ya, tetapi tidak berarti bahwa trennya berhenti. Oke. Jadi kita harus pahami dulu konteks harganya ya, konteks harganya. Dan CCI ini sebenarnya kita bisa tambah lagi ya dengan indikator yang membantu kita ya, memfilter ya. Itu bisa aja. Kalau kita tidak terlalu ribet untuk melihat yang terlalu banyak indikator, cukup MA atau apa aja lah ya. Yang penting yang banyak-banyak. Nah, yang seperti yang saya bilang, yang perlu kita perhatikan adalah konteks harga. Konteks harga artinya kita harus melihat
ini tren lagi trending atau lagi ranging. Kalau lagi trending berarti yang harus kita perhatikan adalah CCI ini harus konteksnya kalau dia berada pada level jenuh jual, daerah jenuh jual ya, minus 200 seperti ini, daerah minus 100, minus 200, dan konteks harga ini harga keluar seperti ini, justru kita harus mencari pola menggunakan level 0. Kalau level 0 ini CCI-nya di atas 0, ini masih menunjukkan tren yang berkelanjutan. Oke. Jadi kalau dia begitu keluar dari angka 100 dan itu breakout, ini adalah primary dari fungsi indikator ini, yaitu untuk leading indicator, untuk melihat permulaan tren. Oke, nanti kalau teman-teman misalnya ngecek lagi nanti misalnya terjadi breakout seperti ini ya. Terjadi breakout seperti ini, kemudian CCI-nya naik di atas melebihi 200, itu jangan dianggap jenuh ya. Ini lagi trennya lagi kuat ya. Kalau dia sudah keluar dari angka 100, 200 dan terjadi breakout, ini tren kuat, bukan jenuh beli. Ini trennya kuat. Yang seperti saya bilang, untuk mengukur tingkat overbought oversold itu hanya terjadi dalam kondisi ranging, kondisi set oke lah ya, seperti ini dia nggak lewat lah ya, muncul pola turun nggak lewat, muncul pola oke, itu adalah oversold atau overbought. Tapi kalau konteks dia keluar dari ranging, keluar dari tingkat resisten atau maupun support, dan ini melebihi angka 100 dan 200, itu tren kuat sekali, jangan dianggap harga akan turun. Ini kelanjutan tren. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ada break trend line di sini. Oke. Kemudian kita lihat konteksnya di sini terjadi divergensi. Bisa dilihat ya. Puncaknya meninggi, kemudian CCI-nya ini menurun. Nah, ini divergensi. Kalau dia terjadi breakout, kita boleh melakukan sell di sini. Tindakannya untuk melakukan sell di sini. Oke. Nah, itu adalah dari CCI yang pada umumnya yang diperkenalkan oleh Donald Ramberg. Oke. Nah, di sini kalau harga nggak tembus, ini bisa kita kategorikan sebagai jenuh jual. Kalau dia nggak breakout di sini. Tapi kalau dia breakout, ini trennya bisa berlanjut untuk kembali ke posisi bawah. Tapi perhatikan juga di sini ya, ini bisa menjadi penahan harga di sini ya nanti ya. Ini bisa menahan harga di sini. Oke, itu simpelnya ya, CCI penggunaan simpelnya ya. Penggunaan simpel dari CCI. Nah, sekarang kita ke Woody's. Nah, ini adalah indikator dari Woody's. Kelihatan nggak ini ya? Oke, saya pertebal deh ini. Kayaknya saya tebalkan aja ya supaya bisa jelas ya. Crimson. Oke. Nah, ini yang garis merah. Garis merah ini adalah CCI turbo ya. CCI turbo yang digunakan adalah periode 6. Periode 6. Yang garis hitam ini sama histograf ini adalah CCI 14. Kemudian garis zero-nya ini kan ada warna merah, warna hijau. Ini adalah MA25 yang dia gunakan ya. Yang dia gunakan. Nah, seperti yang saya bilang tadi, ini kadang-kadang terjadi perubahan warna. Saya takutnya kelihatan nggak ya? Ada warna kuning di sini ya. Ada warna kuning. Ada warna kuning, ada warna biru. Ada warna biru. Ini menandakan trennya ini
Kita hitung kalau di sini sudah 6 batang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 batang. Nah, kalau 6 batang di sini, konteksnya di sini masih trennya masih tren naik. Sementara di sini ya. Tetapi kita harus perhatikan kalau ini CCI-nya sudah nyebrang, ini yang di atas ini jadi batal ini. Oke, ini jadi batal. Dan ini kita bisa gunakan pada time frame yang lebih kecil. Kalau misalnya kalau untuk buat scalping aja ya itu bisa kita gunakan. Nah, konteksnya seperti ini. Yang perlu kita perhatikan kalau kita menggunakan Ken Woodies, ini CCI-nya harus di atas 0. Ini harus di atas 0. Kemudian MA25-nya di sini sudah harus warna hijau. Kemudian muncul garis kuning. Jadi CCI 14-nya sudah di atas. CCI turbonya juga sudah di atas. Ini muncul warna kuning. Kemudian ini muncul warna biru. Warna biru. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau sudah 6 batang, berarti ini adalah fix. Di sini adalah tren naik pada periode ini. Pada periode 15. Di sini ya. Ini suruh buy di sini. Oke, kemudian kita lihat di sini terjadi penurunan dari histogramnya. Itu menandakan momentumnya memudar. Kemudian garis MA-nya nih, titik-titik putus-putus ini, itu jadi merah. Tandanya mau turun. Kemudian turbonya ini sudah ke bawah nih. Sudah ke bawah, naik lagi, ke bawah lagi. Oke. Nah, paling nanti kita kalibrasi aja di sini apa terjadi breakout enggak di sini. Seperti ini ya. Kalau untuk scalping ya. Oke, jadi di sini kita bisa memasuki fase sell di sini. Sini masuki fase buy. Tetapi mungkin kita lebih condong menggunakannya pada 1 jam, kita bisa mengecek aja. Pada area breakout seperti ini, kondisi histogramnya berada di mana? Kalau histogramnya berada di level bawah warna merah, kemudian CCI-nya turbo dan CCI 14-nya posisinya berada di bawahnya juga di bawah garis 0 di sini. Ini konteksnya adalah konteks jual di sini. Oke, konteksnya adalah konteks jual. Kalau dia histogramnya bolak-balik, ini belum sempat biru sudah jadi abu-abu, belum abu-abu jadi merah sudah jadi hijau lagi atau warna biru, ini biasanya ini menandakan area sideways. Jadi tidak memasuki pasar ya. Seperti di sini ya, abu-abu, kuning, merah, kemudian merahnya lebih pendek, Nah itu biasanya itu tandanya sideways. Nah, untuk untuk CCI 14 maupun CCI Turbo 6 itu kita bisa menarik garis seperti ini ya untuk mengkonfirmasi tren. Jadi ini bisa digunakan untuk penarikan ya, seperti ini untuk melihat breakout dan tidak breakout ya. Karena dia juga melakukan seperti ini. Oke. Nah, dia tuh melakukannya seperti ini. Jadi bisa breakout, enggak breakoutnya itu seperti ini. Oke. Jadi kembali lagi bahwa Ken Woodies ini berfokus pada indikator ya, bukan pada harga. Dia tuh fokusnya indikator aja. Jadi apakah ini berguna atau tidak berguna, saya harus sampaikan juga buat teman-teman supaya memiliki pengetahuan tentang Ken Woodies. Walaupun kelihatannya agak-agak ribet, gitu ya. Tapi kalau kita terapkan mungkin akan membawa manfaat juga. Oke, ini dari penampakan emas. Kalau kita konteks lihat 4 jamnya di sini sudah terjadi divergensi. Kalau menurut garis yang kita buat di sini 4 jam ya untuk emas ya. Ini divergensi dari
CCI 14-nya ya, divergensi di sini. Jadi tergantung dari price action-nya nanti. Oke, itu dari emas ya, dari emas. Kalau saya disuruh untuk memilih di antara yang CCI biasa sama CCI yang ini, saya merasa bahwa justru yang CCI yang biasa itu yang lebih gampang untuk digunakan ya. Nggak terlalu jelimet ya. Nah, CCI 20 ini menurut saya ini lebih asik digunakan ya untuk mengkonfirmasi harga atau apalah itu ya, bisa untuk lebih gampang digunakan daripada yang Kenwoodies. Kalau Kenwoodies ini juga gampang sih sebenarnya digunakan, asal kita asal kita memahami konteks harga dan kondisi pasar yang sedang berlaku. Kalau kita nggak pahami tentang konteks harga, ya kita bisa mengalami kesulitan di dalam memahami indikator yang dia kasih seperti ini. Tapi saya pikir apa yang saya jelaskan sudah cukup jelas lah ya, nggak terlalu ribet juga sih. Oke. Kalau nanti untuk yang minggu kedua nanti dia memang menggunakan CCI, tapi dia tuh ada yang menariknya nanti itu dia menggunakan indikator moving average nanti ya. Jadi dia tuh ada setup-nya nih, kondisi buy-nya bagaimana nih, kondisi sell-nya seperti bagaimana. Jadi tidak seperti Kenwoodies yang lebih fokus kepada CCI-nya. Pada minggu depan dia tuh ada indikator tambahan nanti. Jadi kita akan tahu nih kondisi buy bagaimana, kondisi sell bagaimana, kondisi keluarnya bagaimana. Jadi lebih terang. Oke. Sedangkan pada Kenwoodies ini selain dia memberikan cara masuk pasar, dia juga memberikan cara keluar pasar. Jadi apabila misalnya katakanlah kita mengambil porsi buy di sini ketika harga nyebrang di mana MA ini berwarna hijau, kemudian histogram keluar warna kuning, kemudian warna biru dan kita hitung sudah 6 bar di sini kita lakukan buy. Jadi kalau terjadi turbo ini nyebrang ke bawah MA, ini saatnya untuk keluar pasar secara parsial. Jadi posisinya bisa keluar sebagian, yaitu menggunakan turbo ini. Kalau turbonya nyebrang itu kita harus kurangi posisi. Itu cara keluarnya ya. Cara keluarnya dia seperti itu. Oke. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya, boleh. Mau untuk melihat pasangan mata uang yang lain juga boleh. Boleh kasih ide juga mau melihat apa? Karena bahannya cuma segitu aja ya. Tidak terlalu spesial.
Jadi kembali lagi kepada price action ya. Saya sih lebih cenderung melihat walaupun kita menggunakan CCI baik punya si Lambert maupun punya si Ken Woodies, kita harus kembali kepada harganya ya. Yang paling penting tuh harganya, kembali ke basicnya. Kalau dia terjadi breakout, kondisinya ini kalau kita hitung barnya sudah 6 di sini, ya bolehlah ambil posisi sell di sini. Oke. Jadi kalau terjadi divergensi seperti ini, ya kita tahu lah ya, kecenderungan harga itu maunya kemana. Kalau dia melewati 0, misalnya breakout seperti ini, konteks indikatornya itu kondisinya bagaimana. Itu aja sih yang perlu kita ketahui. Enggak usah apa. Oke. Iya, lebih cenderung kepada nolnya. Seperti yang saya bilang, nolnya itu sebagai, ini yang tanya ya, kepentingannya crossingnya di nol. Iya, dia lebih utama nolnya di sini. Jadi kalau MA-nya berwarna hijau, ini ya, MA-nya ini berwarna hijau. Berwarna hijau, ini karena zero line ya. Zero line kemudian yang histogramnya ini CCI 14-nya nyebrang. Kemudian yang turbo juga nyebrang. Kemudian histogramnya ini muncul perubahan warna kuning. Kemudian ada warna biru tetapi masih di atas. Jadi kalau yang turbo ini nyebrang lagi ke bawah, nggak usah pedulikan. Yang penting selama konteksnya 14 ini di atas garis 0 dan CCI-nya itu di sini sudah mulai warna biru, dan kalau kita kalkulasi 6 batang adalah biru, berarti ini trennya tren naik. Oke, itu trennya tren naik. Kemudian kalau CCI-nya nyebrang ke daerah 0, sebagaimana saya bilang, kalau CCI-nya dia tidak menggunakan 14, tapi dia gunakan 20 atau 40, ini nggak nyebrang 0. Kalau dia gunakan 14 karena dia transaksinya menggunakan time frame yang kecil. Time frame 1 jam ke bawah, 1 jam ke bawah. Makanya itu sering nyebrang 0. Tetapi kalau dia nyebrang 0 itu nggak jadi masalah sih sebenarnya. Asal dia kembali lagi, tembak lagi di atas 0. Muncul lagi warna biru. Ini second chance-nya untuk masuk pasar di sini. Oke. Dan dia tuh sering menarik garis ya, menarik garis hubungan puncak dengan puncak untuk melihat tren di sini. Candle-candle kecil ya, mau suruh sell kok rasanya ragu gitu ya. Iya kan? Ya perlu penggabungan. Ini perlu penggabungan. Jadi begini, kita nggak bisa lari dari konteks harga price action. Misalnya beginilah ya. Ini kan rata-rata harga ya, candle kecil ya. Candle kecil, ini muncul di atas, ini muncul di atas, ini ada rejection. Ini kan price action. Aksi harga di price action. Nah, kemudian kalau kita lihat CCI-nya di atas garis 0. Ini berwarna, MA-nya berwarna hijau. Saya rasa kita nggak perlu menunggu warna kuning untuk masuk pasar. Gitu ya. Kalau kita tunggu warnanya kuning nanti udah keburu pendek lagi jadinya. Kalau kondisinya lagi ranging seperti ini, tidak terlalu besar seperti ini range-nya. Ya kan? Yang price action kita udah masuk entry buy di sini. Oke, ini diwakili oleh histogram di atas 0, oke lah. Udah hijau, buy aja lah, nggak usah tunggu warna kuning lagi.
Kalau kita tunggu warna kuning lagi nih malah ketinggalan masuk pasar. Saya lihat sih begitu. Gitu ya. Nah, kalau dia breakout seperti ini kan price action berjalan, nih momentum kan muncul nih. Dan konteksnya di sini udah swingnya ini oke lah, warna hijau lah. Ini warna kuning ini sebelum breakout warna kuning, kemudian dia breakout warna merah di sini. Oke, kita ambil posisi sell di sini, nggak salah. Nggak salah. Jadi makanya si Woods ini jadi ngamuk dia. Kenapa? Karena kawannya ini ada kawannya yang akan saya bahas nanti di apa ya? Di minggu depan itu ada kawannya namanya Dr. Bob. Itu CCI Bob itu nanti. Dia tuh marah sama si Bob karena menurut dia saya nggak butuh tambahan indikator lagi. Sedangkan si Bob menambahkan indikator untuk mempermudah cara melihatnya. Nah, nanti si Bob itu tidak gunakan ini, tidak gunakan indikatornya si Ken Woodis, dia malah menggunakan indikator CCI biasa. Tapi dia ada beberapa MA yang dijadikan ukuran untuk pasar, untuk keluar pasar itu, dan itu benar-benar materinya untuk minggu depan itu sangat clear, sangat jelas gitu loh. Jadi untuk orang awam itu melihatnya aja, kalau saya nanti saya jelaskan aja udah tahu ini entry-nya kemana, itu sudah sangat jelas sekali. Itu metode yang Dr. Bob istilahnya dia revisi ya dari Ken Woodis ini. Tapi kita kan nggak bisa membahas tentang strategi Dr. Bob tanpa melihat konteks dia yang konteksnya kan dia berawal dari Ken Woodis, sama-sama sebenarnya mereka berdua itu sama-sama. Tapi mungkin dia merasa juga seperti kita ya, mungkin juga sedikit lihatnya kok agak ruwet gitu ya kalau nggak melihat grafik. Nah, kalau si Dr. Bob itu melihat grafik, ada price action-nya. Kalau si Ken Woodis nggak mau tahu, yang penting pakai indikator aku aja. Kira-kira begitulah dia. Yang penting ikuti tren deh. Kalau warna merah ya merah suruh sell, kalau hijau ya buy. Asal histogramnya di atas ya buy. Kalau histogramnya di bawah udah mulai jadi merah, kemudian M aja jadi merah ya ini sell. Gitu loh. Karena resisten yang dia gunakan adalah resisten dari angka 0 ini yang dia gunakan. Zero line-nya. Dan dia membutuhkan reject. Kalau misalnya seperti histogram seperti ini, konteksnya ya, udah merah, kemudian ke atas dia reject ke bawah, ini trennya turun. Dia naik lagi ke 0, reject lagi ke bawah, ini trennya turun. Konteksnya begitu. Kalau untuk garis nolnya ya, karena 0 itu sering di reject. Jadi mungkin si Bob ini rasanya nggak puas, jadi dia tambah indikator, makanya dia jadi pecah. Oke, saya pikir demikian aja lah ya, singkat-singkat saja, tidak ada terlalu istimewa. Dan memang cukup si Ken Woodis ini cukup berbaik hati karena dia mengajar memberikan setup tradingnya itu memang untuk membantu trader-trader. Yang penting kamu ikuti deh. Oke, jadi dia tuh prinsipnya ya kalau pedagang ya membantu pedagang. Makanya dia tuh ada grupnya ya, ada tempat edukasinya yang namanya CCI Woodis. Dia tuh sangat terkenal ya, sangat dermawan juga bagi-bagi cara tradingnya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Masih ada yang mau dipertanyakan? Simpel-simpel aja ya, nggak ada yang ruwet. Yang penting nanti kalau seandainya kita mau pakai pun ini ya, kalau kita mau pakai pun itu kita harus konfirmasi lah. Konfirmasi level-level support resisten, price action itu sangat penting lah. Nggak mungkin kita beli barang tanpa mengetahui harga, itu kan lucu sekali. Ya kan? Kalau kita mau beli jeruk aja, mau beli buah aja, tanya harga dulu. Masa nggak lihat grafik? Ini lucu. Rasanya lucu-lucu juga sih.
Oke. Oke. Oke, sampai di sini saja dulu, teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Jadi sampai jumpa pada minggu depan. Kita akan membahas CCI dari Dr. Bob, dan itu lebih menarik sih. Menurut saya itu lebih menarik lah daripada yang Ken Woodies ini, agak-agak, karena dia pakai indikator ya. Mungkin karena saya basicnya itu lebih kepada price action ya. Jadi kalau cerita indikator rasanya agak-agak apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, oke lah ya, karena itu untuk men-sharingkan indikator, men-sharingkan satu riset yang harus kita hargai, yang harus kita saluti ya, karena dia sudah berusaha setengah mati, dan ternyata dari indikator ini dia menjadi sangat terkenal gitu loh. Oke, buat teman-teman semua, sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada minggu depan di waktu yang sama, dan kita akan membahas tentang CCI dari Dr. Bob. Oke, selamat malam dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.